tetap masih ada Milsa yang kecil yang kayak bagi dong dikit perhatiannya, dikit aja, karena si anak perempuannya ini butuh bapaknya gitu. Halo semuanya, nama aku Milsa. Sekarang umurnya 22 tahun. Kesibukan aku baru aja lulus jadi sarjana psikologi. Terus lagi jadi job seeker. Terus juga aku anak pertama dari 2 bersaudara. Menurut aku itu broken home itu adalah suatu kondisi di mana seorang anak itu lahir atau dibesarkan dari di lingkungan keluarga yang disfungsional. Nah, di sini itu disfungsionalnya ini adalah misalnya anak itu dibesarkan dalam keluarga yang orang tuanya nggak utuh, misalnya salah satu dari orang tua itu nggak ada, meninggal, bercerai, atau misalnya secara emosional nggak ada. Jadi broken home itu nggak cuma sekadar anak yang jadi korban perceraian. Masa kecil aku itu, kalau aku bisa deskripsiin itu sedih karena dari kecil aja, dari ibarat ini memori pertama aku itu yang aku ingat itu umur 4 tahun, dan yang aku rasain waktu itu adalah kenapa sih aku nangis terus gitu. Anak umur 4 tahun tuh bisa bilang ke dirinya sendiri, kok aku sedih terus ya. Nah, dari umur 4 tahun itu sampai akhirnya mama nikah lagi, itu tuh yang dirasain kosong. Terus tadinya nih setelah pernikahan kedua mamah ini, aku pikir semua akan baik-baik aja karena oh yes, akhirnya aku punya ayah lagi nih gitu kan. Kekosonganku terisi gitu. Aku bisa menjalani hari-hari seperti teman-temanku, dijemput bapaknya, main sama bapaknya tiap weekend, jalan-jalan, bla 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 gitu. Ternyata enggak. Ternyata ayahnya abusive secara verbal sebenarnya. Secara verbalnya ini sampai pada akhirnya mengganggu kondisi mental setiap anggota keluarga yang di rumah. Sampai di titik waktu itu salah satu dari kita harus menginap di rumah sakit jiwa karena beliau gitu. Jadi pada akhirnya harapan yang muncul setelah punya papa kedua ini jelek lagi gitu. Kayak muncullah rasa, oh gue nggak bakal baik-baik aja nih kalau kayak gini. Hidup gue akan gini-gini terus, tiap mau punya kebahagiaan jatuh lagi, tiap mau punya kebahagiaan jatuh. Karena mindset yang kebentuk kayak gitu. Waktu itu sebenarnya aku menerima keputusan perceraian yang kayak mama bilang mama harus pisah gitu kan. Karena ya Milsa tahu gini ini udah nggak baik. Oke, ya fine. Makin berasanya itu setelah beberapa tahun perceraian yang kedua. Jadi kayak rasa perceraian, rasa kecewa perceraian yang pertama dan perceraian yang kedua itu numpuk di umur 18, 19, 20. Di situ aku ngerasa marah banget, bener-bener marah karena ini nggak adil. Gue salah apa? Kenapa gue harus ngalamin ini semua? Itu yang selalu ada di otak setiap ada masalah apapun. Jadi misalnya aku punya masalah dikit, aku tuh selalu lari ke ke orang tua nih. Kayak ini semua karena perceraian yang terjadi. Akhirnya gue begini, akhirnya gue nggak bisa ngatur emosi, akhirnya gue gagal pacaran sama orang, gue diselingkuhin, gue ditinggalin orang gitu. Jadi basically semuanya tuh jadi aku salahin ke perceraian itu gitu. Awalnya aku cuma memantrai diri dengan udah lupain aja gitu. Jangan dirasain gitu, jangan dirasain. Apapun yang keinget, apapun trauma yang balik ke otak lo, jangan dirasain. Jadi denial aja deh gitu. Ternyata itu makin berdampak buruk karena udah ngerasa udah nggak mampu banget sendiri, karena di titik kayak udah gue mau mati aja karena gue udah nggak kuat ngerasain ini semua. Akhirnya ya udah, berarti ini udah nggak mampu nih sendiri, mau gimana cara juga udah nggak mampu sendiri, daripada kenapa-napa. Akhirnya ya udah ke profesional psikolog. Dan dari situlah dari psikolog itu yang pertama mulai belajar untuk mengeluarkan semuanya. Gak ada gunanya kita sebenarnya untuk mendenial apa yang kita rasain. Pada akhirnya aku bisa gak mandang diri aku sebagai korban.
akhirnya aku bisa ngelihat dari sudut pandang lain nih setiap peristiwa yang terjadi. Bisa ngelihat, oh sebenarnya kalau dari sisi nyokap gue ternyata gini, oh kalau dari sisi ini tuh gitu. Dari situ akhirnya aku bisa dapetin sesuatu. Nah sesuatu inilah yang misalnya yang jadi pegangan hidup kita. Misalnya kayak sesuatu yang baik ini yang akhirnya bisa jadi pedoman hidup kita. Oh ternyata gue nggak boleh gini, oh ternyata gue nggak boleh gitu. Jadi bisa meras yang jelek-jelek ini untuk dapetin sesuatu yang bagus. Motivasi masuk psikologi awalnya lebih karena disuruh terus kebetulan keterima, ternyata jadi berobat berjalan gitu. Jadi ya alhamdulillah ya masuk psikologi lah. Ya emang lukanya makin kebuka, tapi ya makin aware aja sama dia. Bohong banget kalau aku bilang enggak. Itu bohong banget, klise deh. Sebenarnya kalau untuk ke mama aku nggak marah sih ya, tapi kalau ke papa itu yang bener-bener benci banget gitu, jujur benci banget. Walaupun emang yang mama yang gugat, tadi kamu bilang aku marah sama mama, tapi kalau aku benci sebenarnya aku benci sama papa aku sebenarnya gitu. Karena benci sama papa ini gimana ya, dia itu padahal aku ngerasa harusnya dia masih bisa tetap jadi ayah gitu. Aku udah mengikhlaskan nih proses perceraiannya, tapi kok dia nggak bisa menjalankan, tetap jalan deh jadi perannya jadi ayah gitu. Akhirnya ya udah bisa ngelihat papa aku lagi aja tuh alhamdulillah, oh nih orang sehat gitu, oh nih orang punya keluarga baru yang ya udah dia urus dengan baik. Dan yang bikin sebenarnya pada akhirnya aku bisa ikhlas dan gak benci sama papa aku adalah ngelihat dia bisa ngejalanin peran ayah yang baik ke adik-adik sambung aku yang ada di rumahnya. Jadi at least dia jadi ayah yang baik buat anak-anaknya, dan anak-anaknya nggak perlu ngerasain apa yang gue rasain. Di situ mulai kayak ya udah. Kangen. Mau segedrek apapun nama ayah ya, mau bagaimanapun dia nggak ada basa-basinya, anaknya wisuda, anaknya sidang, cuma ya udah kangen mah pasti ada. Terlepas dari sebenarnya rasa benci yang ada, rasa ya udah ikhlas ngelihat dia dengan keluarga barunya, tapi tetap masih ada Nilsa yang kecil yang kayak bagi dong dikit perhatiannya, dikit aja, karena si anak perempuannya ini butuh bapaknya gitu, maupun dia udah segede apapun masih tetap butuh. Jadi ya kangen nggak mungkin nggak. Jadi dulu itu setiap papa itu suka banget bawa aku ke McD. Jadi setiap weekend kalau udah Sabtu nih, waktu itu kan ya sebenarnya basically kan aku anak tunggal gitu. Jadi dimanja banget. Dulu suka banget McD, di dekat rumah ada McD. Itu tuh setiap papa pulang kerja tuh aku udah rapih tuh, pakai dress gaun cewek gemes gitu. Terus aku udah langsung dibawa ke McD, di situ makan es krim. Habis itu pulang-pulangnya di mall dekat rumah itu kan kayak ada mainan yang kayak playgroundnya gitu. Nah itu main di situ tuh sampai mallnya tutup deh, sampai muak deh papahnya. Dan itu setiap weekend. Jadi ya waktu perceraian itu terjadi, itu yang hilang. Itu yang sebenarnya yang bikin si Nilsa kecil ini sedih. Aku sedih banget. Lucu sih. Dibilang baik, dibilang enggak baik. Jadi bingung gitu. Monoton aja gitu loh sebenarnya hubungannya. WhatsApp kadang iya kita komunikasi gitu. Cuma iya di rate aja. Kayak chat sama dosen pembimbing lah, more or less gitu ya. Kalau nggak 3 kali, nggak berminggu-minggu, nggak berbulan-bulan, nggak bakal dibales deh. Ngaruh apa enggaknya aku jadi fatherless ke dalam hubungan romantis ya? Ngaruh banget sebenarnya. Entah kenapa aku ini sempat dicap playgirl. Jadi aku takut banget komitmen.
takut banget punya label pacaran gue punya seseorang gitu, gue adalah milik orang lain. Itu tuh aneh banget, kayak gimana ya, kayak takut aja, entah komitmen itu bikin serem gitu loh, kayak entar gue ditinggalin. Jadi aku ini punya ketakutan besar itu ditinggalin orang lain. Itulah yang membuat aku pada akhirnya beberapa kali pacaran itu gak berhasil, karena entah kenapa setiap ada yang baik itu ngerasa ini bakal kolaps juga, bakal hancur juga nih, karena gue nggak deserve untuk bahagia. Jadi mendingan daripada gue disakitin, gue nyakitin duluan. Iya, beberapa momen lah gitu. Sekarang juga masih berusaha untuk menjalani hubungan yang baik. Ini udah jauh lebih baik dibanding dulu zaman setahun sebelum ini sih sebenarnya. Dengan gimana ya, ditinggalin sama ayah itu membuat aku pada akhirnya berasa kalau akan ditinggalin terus sama orang lain. Entah kenapa, tapi udah ada aja itu pikiran. Pertama karena hubungan yang saat ini apa ya, aku udah pasti pertama aku udah ngerasa lebih stabil dibandingin dulu. Udah ngerasa kalau ya itu balik lagi udah melewati momen-momen berat gitu loh, si luka-luka dan trauma yang pernah terjadi gitu. Jadi udah ngerasa lebih baik aja gitu. Akhirnya membuat aku lebih secure untuk sayang sama orang, untuk punya hubungan yang baik gitu loh. Entah kenapa emang pada akhirnya mau dibilang udah baik-baik aja apa enggak, aku tuh butuh ayah gitu loh. Jadi sekalinya ada kalau mungkin orang dengernya kayak ini daddy issue nih orang ya gitu. Gimana ya, nggak daddy issue in a bad way gimana, tapi ya seperlu itu gitu, karena kosongnya karena nggak ada ayah itu impactnya gede banget. Jadi sekalinya punya orang dewasa baru gitu loh yang selalu around dalam hidup tuh bikin aku ngerasa lebih pede. Yang pertama sebenarnya aku tuh selalu dipandang orang yang emosian. Apa ya emosian lah gitu, gampang marah gitu. Entah kenapa aku ngerasa itu yang bikin itu terjadi karena si ayah nggak ada nih. Jadi gampang emosian ini itu wujud dari kemarahan aku ke papa aku sebenarnya. Karena basically walaupun udah ditinggalin berkali-kali, ada aja deh kejadian yang pokoknya papa nih jahat banget lah gitu. Tapi aku nggak pernah directly marah ke papa gitu, karena emang nggak pernah bisa sebenarnya. Jadi ya udah kependem, jadi benar-benar emosian aja gitu. Jadi terus yang parahnya itu tuh ada momen sebenarnya aku kayak tantrum gitu. Sampai umur berapa ya? SMP kali ya. Itu sekali yang marah tuh benar-benar kayak kadang dikira orang kesurupan. Itu tuh kayak udah terlalu banyak hal yang aku pendem lah ibaratnya keluar. Jadi dari situlah impact yang bikin aku tuh ngerasa terlalu akan agak sulit akhirnya punya hubungan untuk sama orang lain ya secara sosial gitu loh, karena sih gampang emosiannya ini. Gue pengennya sebenarnya kedepannya untuk bahagia ya. Menurut aku konsep kebahagiaan itu sulit banget buat didapetin, apalagi untuk seorang Milsa gitu. Jadi si Milsa ini tuh nggak percaya kalau dia bisa bahagia gitu, karena ada momen-momen dimana aku benar-benar nggak tahu ini tuh senang atau sedih sih. Untuk papa, kalau papa harus nonton sih. Papa udah lama nggak ngeliat aku kan. Daripada papa kepo doang, anaknya udah modelan kayak apa nih, kayak gini. Aku berharap papa selalu bahagia dimanapun papa berada, jaga kesehatan terus, dan terlepas dari aku yang nggak pernah jadi anak yang baik menurut papa, dan menurut aku papa nggak pernah jadi ayah yang baik. Aku sayang sama papa, sayang banget. Mau segimanapun papa sama aku, you're still my number one. Untuk mama itu adalah role model aku lah, orang paling keren yang pernah aku kenal dalam hidup gitu. Mama adalah orang yang kuat banget, terlepas dari apapun yang pernah mama lakukan, semua keputusannya apa gimana pun, mama itu orang yang buat aku hampir mendekati sempurna. Teruslah bahagia, teruslah tersenyum, karena dengan kebahagiaan mama
aku juga akhirnya bisa ngerasain banget. Semuanya yang mungkin pernah di dibully karena broken home lo, bokap nyokap lo cerai, bokap lo mana gitu, yang atau misalnya sekedar nggak tahu bapaknya di mana, ibunya di mana, aku cuma bisa pesan mungkin ini kali ya, hidup kalian itu seru, jangan pandang hidup kalian itu sedih gitu, seru. Aku bisa jamin karena dari keseruan itu, dari segala ups and downs yang kalian rasain itu, pada akhirnya akan berbuah manis. Kalian akan bahagia pada waktunya karena kalian adalah orang-orang yang kuat banget, udah ngelewatin segala macam hal, dari berbagai macam, dari umur yang kecil banget atau yang udah gede sekalipun, kalian udah ngelewatin masa-masa yang sulit yang pada akhirnya bakal bikin kalian jadi orang yang lebih kuat, dan untuk mendapatkan kebahagiaan tuh akan lebih mudah pada akhirnya. Jadi jangan patah semangat karena title broken home yang kalian punya. Itu seru sebenarnya.